kepada Bapak Ketua Penguji, Pak Wayan Jayase, SSK Rempar, dan kepada Ibu Sekretaris Penguji, Ibu Marina, PSI MM, dan juga kepada Saudari Ismawati ya, yang akan ujian hari ini. Jadi sebelum Bapak mulai ujian hari ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan berkaitan dengan ujian laporan akhir studi ini. Nah, ujian laporan akhir studi ini ya Bapak akan bagi menjadi 3 session ya. Jadi sesi pertama adalah sesi di mana Bapak akan berikan kesempatan untuk Ismawati untuk mempresentasikan ya, apa yang Anda ditulis di hadapan Dewan Penguji. Nah, setelah selesai presentasi, sesi kedua adalah nanti tanya jawab. Nanti waktu sepenuhnya nanti akan Bapak berikan ya kepada Dewan Penguji untuk ya memberikan pertanyaan maupun saran atau masukan ya dari laporan akhir studi, sehingga nanti apa yang Saudari Ismawati tulis ini bisa lebih baik lagi. Nah, setelah selesai acara tanya jawab, nanti selanjutnya adalah sesi evaluasi atau penilaian. Nah, untuk sesi evaluasi dan penilaian ini nanti Dewan Penguji yaitu sudah mempunyai standar penilaian yang dikeluarkan oleh Denpasar. Nah, jadi yang perlu diketahui oleh Saudari Ismawati bahwa nanti yang akan dinilai itu adalah yang pertama itu adalah laporan akhir studi yang sudah diterima oleh Dewan Penguji, yaitu bobotnya 1, dan yang kedua yang kita nilai adalah nanti presentasi yang nanti disampaikan oleh Ismawati, itu bobotnya 2. Dan yang terakhir yang kita nilai adalah jawaban atas pertanyaan dari Saudari Ismawati, itu bobotnya 3. Nah, dari standar penilaian itu nanti masing-masing Dewan Penguji akan memberikan penilaian. Nah, dari masing-masing nilai dari Dewan Penguji itu akan kami rekapitulasi sehingga nanti menghasilkan nilai akhir. Nah, nilai akhir ini nanti akan menentukan ya apakah laporan akhir studi ini diterima atau belum. Oleh karena itu, supaya bisa dinyatakan diterima dan laporan hasil studi ini atau Ismawati bisa dinyatakan lulus, itu harus memperoleh nilai minimal yaitu 65 nilai minimal yang dinyatakan lulus. Nah, Bapak sebagai pembimbing dan juga sekaligus sebagai penguji mengharapkan mudah-mudahan nilai yang Saudari Ismawati peroleh, nah itu lebih dari itu harapan Bapak ya. Karena itu nanti silakan dijawab apa yang Saudari ketahui ya di lapangan. Baik, itu yang mungkin Bapak dapat sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, jadi ujian ini akan Bapak mulai dari sesi pertama. Di sesi pertama yaitu Bapak silakan Saudari Ismawati untuk mempresentasikan apa yang Anda tulis di hadapan Dewan Penguji. Silakan. Ya, baik Pak. Saya buka. Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Iwayan Wijayase, SST Par Empar, selaku Ketua Penguji Sidang, Ibu Marina, SPSIMM, selaku Sekretaris Sidang, Bapak Iwayan Sukite, SSOS MPD, selaku Anggota Sidang, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, pukul 13.00, saya, Ismawati, akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Cara Kerja Cook dalam Mengolah Salad di Cool Kitchen Restoran Sop Medit Sanur. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Dalam sebuah restoran, salah satu departemen yang berperan penting dalam pelayanan yaitu food and beverage product, di mana departemen ini memiliki tugas mengolah makanan mentah menjadi siap saji. Section yang dimiliki sebuah restoran juga berbeda-beda. Seperti Cool Kitchen, merupakan section yang bertugas mengolah hidangan pembuka, salad, dan saus.
Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah cara kerja cook dalam mengolah salad di cool kitchen restoran Soul on the Beach Sanur? Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi cook dalam mengolah salad di cool kitchen restoran Soul on the Beach Sanur? Yang ketiga, upaya apa saja yang dilakukan cook dalam menghadapi kendala dalam mengolah salad di cool kitchen restoran Soul on the Beach Sanur? Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan di sini ada dua. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pengetahuan tentang praktek studi di industri pariwisata, khususnya di bidang food industry product. Yang kedua, ada tujuan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan sebagai referensi kepada peneliti yang akan datang. Kemudian ada tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengetahui cara kerja cook dalam mengolah salad di cool kitchen restoran Soul on the Beach Sanur. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi cook dalam mengolah salad di cool kitchen restoran Soul on the Beach Sanur. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan cook dalam menghadapi kendala pada saat mengolah salad di cool kitchen restoran Soul on the Beach Sanur. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada tiga. Yang pertama, manfaat bagi akbar. Yang kedua, manfaat bagi restoran Soul on the Beach. Yang ketiga, manfaat bagi penulis. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah salad prairie yellowfin tuna. Karena salad ini merupakan salah satu salad yang menggunakan hot tuna roll yang banyak disukai oleh tamu dan cara di atas kompor. Kemudian, bab 2 landasan teori. Menurut beberapa pengertian para ahli, penulis menyimpulkan bahwa yang pertama, pengertian cara kerja. Cara kerja adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari kebutuhan agar mencapai tujuan atau keadaan yang diinginkan. Yang kedua ada cook. Cook adalah seseorang yang bekerja di restoran atau hotel yang menyiapkan makanan atau mengolah makanan mentah menjadi siap saji dan menyajikan makanan yang enak rasanya, terlihat indah, dan layak untuk dibayar. Yang ketiga ada mengolah. Mengolah adalah proses memasak makanan mentah atau bahan dasar menjadi makanan yang siap disajikan. Yang keempat ada salad. Salad adalah sebuah hidangan yang berisi sayur-sayuran hijau, buah, daging, unggas, dan ikan yang dihidangkan dengan dressing. Yang kelima ada cool kitchen. Cool kitchen adalah tempat pengelolaan berbagai macam hidangan pembuka, appetizer, salad, dressing, saus, dan pengelolaan buah-buahan dan hidangan penutup atau dessert. Kemudian ada restoran. Restoran adalah suatu usaha yang menjual dan melayani makanan dan minuman kepada semua orang yang dikelola secara profesional. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Yang kedua ada objek penelitian. Yang ketiga ada sumber data. Sumber data ada data primer dan data sekunder. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi partisipatif, wawancara atau interview. Yang ketiga ada dokumentasi. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama ada sejarah restoran Soul on the Beach Sanur. Soul on the Beach Sanur tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam satu kelompok besar yang bernama Soul Cafes Bali, di bawah penanganan manajemen PT Jiwa di Mangkok Bali. Pada tahun 2015, restoran yang pertama kali dibuka yaitu restoran Soul in a Bowl. Pada tahun 2017, restoran yang kedua dibuka yaitu restoran Soul on the Beach Sanur. Pada tahun 2019, restoran ketiga yang dibuka itu ada restoran Soul dan Sosial. Lokasi restoran Soul on the Beach Sanur beralamat di Jalan Pantai Sindu Sanur, Kecamatan Denpasar, Bali. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi dan misi ini penulis dijabarkan di naskah di halaman 15. Kemudian ada logo restoran Soul on the Beach Sanur. Di sini penulis dijabarkan berada di halaman 16. Selanjutnya ada fasilitas restoran Soul on the Beach Sanur. Yang pertama ada fasilitas restoran.
yaitu ada table teras, table bravo, table charlie, table fanta, table selfie, towel holder, display dessert dan wine, standing menu, bean bag, dan bar. Kemudian ada fasilitas kitchennya. Yang pertama ada oven, microwave, grill, stove, deep cleaning, salamander, wok table, showcase, freezer, refrigerator cool, rak penyimpanan, dan dishwashing. Selanjutnya ada struktur organisasi food and beverage product. Yang pertama, yang dipimpin oleh executive chef, kemudian membawahi head chef, demi chef de partie, kemudian cook, cook kitchen, cook hot kitchen, cook pizza man, dan mereka semua membawahi trainee. Selanjutnya ada cara kerja cook dalam mengolah salad di cool kitchen restoran Soul Unit Sanur. Yang pertama ada persiapan. Persiapan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama persiapan diri, persiapan bahan, dan persiapan peralatan. Yang kedua ada pengolahan, yang ketiga ada penyajian. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi cook dalam mengolah salad di cool kitchen restoran Soul Unit Sanur. Yang pertama, proses pengolahan tuna roll untuk mencari tingkat kematangan roll. Yang kedua, proses pengolahan dressing lime mustard. Yang ketiga, proses pemilihan romaine dan penyimpanannya. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku di main kitchen dan showcase. Kemudian ada upaya cook dalam menghadapi cook pada saat mengolah salad di cool kitchen restoran Soul Unit. Yang pertama, saute pan yang digunakan jangan sampai keluar asap dan terlalu panas. Untuk mengetahui saute pan sudah panas, dengan cara mengecek suhu panas dengan tangan. Dengan saute pan yang tidak terlalu panas akan lebih mudah untuk mencari tingkat kematangan rare pada tuna roll. Yang kedua, sebelum memasukkan semua bahan dressing, pastikan whisking bowl dan balon whisk tidak ada percikan minyak atau air. Cara mengaduk dressing juga harus konsisten dengan satu arah atau arah jarum jam. Tidak boleh menggunakan dua cara. Mengocok juga harus menggunakan tenaga agar dressing cepat menjadi liquid yang kental. Jika tidak melakukan cara tersebut, sudah dipastikan dressing akan cepat pecah. Yang ketiga, dalam memproses romaine lebih teliti lagi untuk memilih dan memisahkan. Pastikan romaine yang bagus ditempatkan dengan yang bagus. Begitu pula dengan romaine yang sobek. Jika kedua romaine yang berbeda bentuk dijadikan satu, sudah dipastikan keesokan harinya romaine akan terlihat kecepatan akibat dicampur jadi satu. Yang terakhir, sebelum melakukan mise en place harus mengecek terlebih dahulu supaya para cook tahu apa saja bahan yang kosong atau limit. Jika ketersediaan bahan baku atau main kitchen tidak ada, sebaiknya melapor kepada chef de partie untuk menggantikan item yang kosong dengan bahan yang lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, itu cara kerja cook dalam mengolah salad di cool kitchen restoran Soul Unit Sanur. Yang pertama ada persiapan. Persiapan dibagi menjadi 3, yaitu persiapan diri, persiapan bahan, dan persiapan peralatan. Yang kedua ada pengolahan, dan yang ketiga ada penyajian. Yang kedua, kendala yang dihadapi cook dalam mengolah salad Rare Yellow Vintuna di cool kitchen restoran Soul Unit Sanur adalah kurangnya pengalaman dan pengetahuan seorang trainee. Proses pengolahan tuna roll untuk mencari tingkat kematangan rare, proses pengolahan dressing lime mustard, proses pemilihan romaine dan penyimpanannya, ketersediaan bahan baku di main kitchen dan showcase. Kemudian yang ketiga, upaya-upaya yang dilakukan cook dalam menghadapi kendala pada saat mengolah Rare Yellow Vintuna di cool kitchen restoran Soul Unit Sanur, yaitu melatih para trainee untuk mengetahui cara memasak tingkat kematangan mulai dari rare sampai overcook, mengetahui cara membuat dressing agar tidak pecah, mengetahui cara pemilihan dan penyimpanan romaine yang baik dan benar, mengetahui cara mengecek ketersediaan barang sebelum melakukan mise en place. Kemudian ada saran, yang pertama sebaiknya lebih melatih seorang